saya sangat terkesan, kagum, dan sebetulnya juga saya masih karena satu alumni di Crack dengan Bapak Danrem. Iya, betul. Itu Bapak Danrem sering nge-share di grup gitu. Jadi saya tahu ada podcast ini. Jadi sudah ada. Cuman setelah langsung terlibat ini saya belum tahu. Nah, begitu melihat langsung di sini, wah, ternyata memang hebat. Danrem ini bisa membangun podcast yang juga bisa memberikan informasi yang bersifat mungkin edukatif kepada prajurit maupun personil Angkatan Darat, baik itu mungkin di wilayah Korem 151, bahkan kalau bisa ini secara nasional bisa juga merupakan informasi maupun edukasi kepada seluruh prajurit ataupun personil yang melihat ataupun mendengar acara podcast ini. Iya, betul. Jadi sangat-sangat baik dan saya sangat terkesan. Bisa kita lanjutkan, mungkin bisa dicontoh juga oleh satuan-satuan lain bisa membuat ataupun menyelenggarakan podcast seperti ini. Sangat positif bagi menurut saya. Halo sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Baik, tentunya diharapkan dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Serdako Atrafela Aprilia Mesasail. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan nggak kalah luar biasa dari tamu-tamu sebelumnya. Jadi dalam 45 menit ke depan, saya Serdako Atrafela Aprilia Mesasail akan menemani kalian, dan jangan lupa nonton video singkat ini di Rumah Podcast 151 Binaya Official YouTube channel. Baik, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Wakil Direktur Keuangan Angkatan Darat, Bapak Kolonel CKU Heri Hairudin. Siap, Bapak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik, Bapak. Nah, Bapak, sebelum kita masuk ke materi podcast kita kali ini, mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri secara singkat, Bapak, biar teman-teman kita, followers podcast 151 Binaya, bisa mengenal Bapak lebih dekat. Baik, nama saya Kolonel CKU Heri Hairudin, jabatan sekarang Wakil Direktur Keuangan TNI Angkatan Darat. Saya lulusan Akademi Militer tahun 96. Kalau 96. Kalau beliau 92, saya 96. Kemudian saya asalnya dari Bandung, Jawa Barat. Saya sudah menjabat sebagai Wakil Direktur Keuangan Angkatan Darat ini kurang lebih sekitar setahun lebih. Setahun lebih. Kita tunggu bahwa kita ini semua sudah ada jalannya masing-masing. Kita juga sedang sibuk sama dengan Kodam 15 Patimura ini mempersiapkan serah terima jabatan Pangdam. Iya, kalau betul, kami Bapak. di Ditko persiapan serah terima Direktur Keuangan Angkatan Darat. Demikian. Baik, Bapak. Nah, Bapak, saya pengen tahu nih kesan Bapak. Apakah Bapak baru pertama kali datang di Ambon? Saya di Ambon ini untuk yang kedua kalinya. Oh, ini yang kedua kalinya. Dulu saya ke sini juga sama. Ini dalam rangka asistensi teknis keuangan kepada staf Kodam 15 Patimura. Dulu saya sebagai stafnya atau masih pangkat mayor, sekarang sebagai ketua tim Asnis Keuangan dari Ditkuat kepada Kodam 15 Patimura. Waktu itu Bapak mayor, berarti tahun berapa tuh Bapak kira-kira? Tahun 2012. Sudah cukup lama berarti. Sudah 12 tahun kemudian. 12 tahun kemudian baru datang ke Medan. Iya, betul. Bagaimana kesan Bapak kembali lagi di Ambon? Ke bumi para raja. Iya, betul, Bapak. Mudah-mudahan kami juga sudah kemarin untuk istilahnya wisata religi lah. Iya. Untuk sholat zuhur di masjid yang sudah cukup tua gitu. Di Hila Bapak. Bukan masjid Wapawe. Ya, itu katanya masjidnya sudah didirikan tahun 1414. Berarti lebih lama dibandingkan dengan masjid yang ada di Kalimantan Barat, Pontianak. Kalau itu umur 200 tahun, berarti kalau ini lebih dari 200 tahun. Iya, betul. Cukup Bapak. luar biasa. Berarti Bapak baru pertama kali ke masjid. Ke masjid itu baru pertama, betul. Yang kemarin belum ke sana. Belum sempat. Belum sempat, iya. Berarti Bapak udah di Ambon berapa hari nih Bapak, kalau boleh tahu? Saya datang ataupun tiba di Ambon itu hari Selasa sore. Hari Selasa. Sebetulnya jadwalnya kami sampai dengan hari Jumat, tetapi karena akan ada pergantian Bapak Direktur,
sehingga saya sebagai wakil direktur juga harus segera kembali lah. Iya, betul. Secara tanggung jawab moral saya juga harus ikut memonitor, mempersiapkan proses serah terima jabatan Direktur Keuangan Angkatan Darat. Betul. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Nah Bapak, saya ingin tahu juga nih tugas Bapak sebagai Wadirkuat di Angkatan Darat. Kalau Ditkuatnya sendiri, Ditkuat itu cara kedudukan itu merupakan badan pelaksana pusat di tingkat Angkatan Darat yang berkedudukan langsung di bawah Bapak Kasat. Dan tugas pokok yaitu menjalankan bantuan administrasi khususnya di bidang pengelolaan keuangan negara di lingkungan TNI Angkatan Darat. Nah, saya sebagai wakil direkturnya berarti membantu direktur untuk melaksanakan tugas pokok Ditkuat tersebut. Seperti itu ya Bapak. Baik Bapak. Bapak, yang ingin saya tanyakan juga, apakah ada penambahan gaji buat anggota TNI itu Bapak? Betul. Ini memang yang sering ditunggu-tunggu. Iya betul. Moral anggota. Oleh seluruh prajurit bahwa kita mengharapkan adanya kenaikan gaji maupun kenaikan tunkin. Iya, sebetulnya betul, tahun 2024 ini kita sudah menerima ataupun melaksanakan kenaikan gaji sesuai dengan Perpres nomor 11 tahun 2024. Kita kemarin sudah naik gajinya, cuma kita nggak terasa karena gaji itu langsung masuk ke rekening dan dirapel masuk ke rekening masing-masing. Apalagi kalau misalkan gaji itu yang pegang istri. Pasti prajurit tidak tahu, tidak terasa istilahnya gitu. Padahal emang udah naik ya? Sudah naik sebetulnya, tapi ya dengan ini kan untuk laporan keuangan di Angkatan Darat maupun Kementerian Pertahanan sudah 6 kali berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK, sehingga bisa dinilai bahwa LK itu kalau WTP berarti kinerja kita ini dianggap baik oleh BPK. Nah, diharapkan kalau misalkan LK ini sudah WTP dianggap baik, berarti kinerja baik. Mudah-mudahan juga tunkin ataupun dengan kinerja kita semua ini juga akan dinaikkan, dan memang sudah ada sinyal untuk dinaikkan, tapi kita tetap harus menunggu secara regulasinya kepastian kapan itu akan dinaikkan. Kita semua berharap, berdoa saja mudah-mudahan dengan diraihnya kembali opini WTP laporan keuangan kita, itu akan juga menambah kesejahteraan bagi seluruh prajurit maupun PNS personil Angkatan Darat. Baik Bapak. Jadi untuk seluruh prajurit gaji kita udah naik, tapi ya mungkin nggak kerasa ya. Iya betul Bapak. Nah Bapak, bagaimana langkah dan strategi keuangan Angkatan Darat ke depan apabila dihadapkan pada era digitalisasi informasi dan teknologi saat ini Bapak? Mungkin untuk menghasilkan output dan outcome yang diharapkan sesuai dengan prajurit Bapak. Sebetulnya untuk rekrutmen secara langsung keuangan Angkatan Darat tidak terlibat secara langsung, tetapi dulu saya pernah jadi Kasubdi Bincap, punya ide bahwa kita ini juga para Kaku Kotama sudah saya perintahkan waktu itu atas nama direktur buat ST kepada para Kaku Kotama untuk aktif. Artinya aktif itu aktif kampanye memperkenalkan keuangan Angkatan Darat kepada sekolah-sekolah ataupun juga universitas yang khusus berhubungan dengan keuangan. Contoh SMK ada yang jurusan akuntansi, kemudian juga sama di universitas ada yang ekonomi juga ada yang manajemen keuangan, ada yang akuntansi. Itu diberikan pengenalan sehingga kalau misalnya mereka sudah kenal, mereka akan tertarik untuk mendaftar. Nah, kalau sudah mendaftar, baru kita serahkan kepada mekanisme di Angkatan Darat bagaimana merekrut personil tersebut. Kalau sudah masuk ke keuangan Angkatan Darat, baru kita akan didik di Pusdiku. Nah, di Pusdiku kita berikan ilmu-ilmu dasar bagaimana pengelolaan keuangan negara di lingkungan Angkatan Darat. Bahkan personil keuangan ini sangat diperlukan di seluruh jajaran Angkatan Darat, bukan hanya di badan keuangan saja. Betul Bapak. Baik itu di tingkat Mabesat, tingkat Kodam, Korem, Kodim, dan lain sebagainya. Tingkat Balakpus pun banyak yang minta kepada kita untuk diberikan tenaga keuangan. Cuman permasalahannya itu tadi, kita masih terbatas dengan rekrutmen ataupun terbatas dengan kapasitas ataupun kualitas personil yang kita dapatkan. Ya, kita berusaha untuk meningkatkan itu dengan cara penataran. Iya betul Bapak. Bisa penataran itu dilaksanakan di Pusdiku. Kita
panggil para juru bayar itu di satker untuk berkumpul di Pusdik, kita berikan penataran bagaimana untuk pengelolaan negara yang baik. Iya betul Pak. Ya. Apalagi kan biar mencegah juga tidak terjadi penyalahgunaan. Betul. Ya Bapak ya. Di kita juga Ditku sudah berusaha untuk mengembangkan Sispoku istilahnya, sistem informasi keuangan, sehingga kita bisa menggunakan ataupun menerapkan ilmu pengetahuan teknologi itu untuk kita bisa mendukung pelaksanaan tugas pokok kita, sehingga gampang. Kita tidak, kalau misalnya sudah pakai aplikasi, angka-angka gitu tidak akan bisa di manipulasi ataupun direkayasa, karena semua sudah by system. Baik Bapak. Nah Bapak, saya ingin tanya nih di luar materi yang saya pengen tahu nih Bapak. Kemarin kan waktu kami baru masuk tentara itu kan ATM gaji kami tuh ATM gaji sama remon itu terpisah. Nah kalau sekarang kan udah dijadikan satu. Betul. Nah itu mungkin alasannya atau apa, seperti apa tuh Bapak? Oke. Salah satu alasannya adalah yang jelas untuk semua, untuk tujuannya untuk kemudahan dan juga keuntungan bagi prajurit. Sehingga diharapkan dengan dibuat satu rekening, baik gaji maupun tunkin di satu rekening bank, seandainya yang bersangkutan istilahnya mengambil kredit di satu bank, kemudian kalau remunnya terpisah, itu kesulitan untuk mengawasi anggota ini melaksanakan pinjaman. Jangan-jangan melaksanakan pinjaman di bank A dan bank B, karena merasa punya rekening. Nah, kalau sekarang mungkin akan lebih tertib, sehingga tidak ada anggota ataupun prajurit yang gajinya minus gara-gara kredit. Iya betul Bapak. Nah itu yang paling utama adalah supaya tetap ujung-ujungnya adalah untuk manfaatkan anggota mendapatkan manfaat supaya tidak terjebak pada kredit yang berlebihan lah, ataupun kredit yang untuk konsumtif. Kalau misalnya dia untuk bisa produktif, itu lebih bagus lagi sebetulnya, sehingga lebih tertib kalau sekarang. Dan juga bisa untuk mengantisipasi penyelewengan juga. Iya betul. Yang sampai nanti rekening itu beda-beda kan agak susah untuk, kalau rekening banyak kita susah untuk mengawasinya. Kalau satu akan lebih mudah istilahnya. Begitu. Iya baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sekarang saya sudah mengerti kenapa bisa disatukan rekeningnya. Nah Bapak, sebelum menutup materi kita di siang hari ini, saya ingin bertanya juga mungkin tanggapan Bapak soal rumah podcast kami. Jadi rumah podcast ini dibangun sama Danrem dalam jangka waktu 3 bulan saja Bapak. Mungkin ada tanggapan untuk rumah podcast kami? Untuk rumah podcast Korem 151 Binaya ini ya, saya sangat terkesan, kagum, dan sebetulnya juga saya masih karena satu alumni di crack dengan Bapak Danrem. Iya, betul. Itu Bapak Danrem sering nge-share di grup gitu. Jadi saya tahu ada podcast ini. Jadi sudah ada. Cuman setelah langsung terlibat ini saya belum tahu. Nah, begitu melihat langsung di sini, wah, ternyata memang hebat. Danrem ini bisa membangun podcast yang juga bisa memberikan informasi yang bersifat mungkin edukatif kepada prajurit maupun personil Angkatan Darat, baik itu mungkin di wilayah Korem 151, bahkan kalau bisa ini secara nasional bisa juga merupakan informasi maupun edukasi kepada seluruh prajurit ataupun personil yang melihat ataupun mendengar acara podcast ini. Iya, betul. Jadi sangat-sangat baik dan saya sangat terkesan. Bisa kita lanjutkan, mungkin bisa dicontoh juga oleh satuan-satuan lain, bisa membuat ataupun menyelenggarakan podcast seperti ini. Baik, sangat positif bagi menurut saya. Baik, terima kasih Bapak. Nah Bapak, sebagai penutup di acara live podcast 151 Binaya ini, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit closing statement? Closing statement saya khususnya ini kepada personil yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan negara. Saya mengharapkan siapkan mental. Artinya siapkan mental itu kita jangan tergiur karena kita memegang ataupun mengelola keuangan negara yang mungkin kadang-kadang dilihat bisa banyak gitu lah. Jangan terlena ataupun kita siapkan mental, jangan tergiur untuk menggunakan uang satuan, apalagi uang hak anggota, tidak boleh sama sekali. Itu makanya kita siapkan mental dengan cara ya tingkatkan keimanan ketakwaan. Iya, betul. Kalau saya sih sering menyampaikan ke anggota pada saat saya dan Pusdik maupun saya di Kakudam, itu menyampaikan Anda ataupun anggota saya cukup laksanakan sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah, udah cukup, boleh tambah yang lain. Kemudian ya sebagai personil keuangan
kita juga harus menguasai semua peraturan pengelolaan keuangan negara. Karena itu kuncinya. Kalau kita sudah tahu semuanya, kita bisa menghindari penyelewengan. Dan terakhir, kita sebagai pengelola keuangan negara juga ujung-ujungnya adalah laporan keuangan yang transparan, objektif. Betul. Artinya kita harus mampu menyusun LK yang baik gitu. LK yang baik sehingga kalau LK baik berarti satker yang kita layani juga dianggap baik. Tadi saya sampaikan kan, kalau misalnya kinerja baik, mudah-mudahan juga tunjangan kinerja bisa naik, ya, meningkat. Iya, betul. Begitu. Baik Bapak, terima kasih atas closing statement-nya. Semoga pengetahuan, informasi yang Bapak berikan dapat berguna untuk kami semua, terutama untuk prajurit Korem 151 Binaya. Baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya, terima kasih karena telah menonton video singkat ini. Saya Sardako Atrafela Aprilia Sail dan narasumber kita Kolonel CKU Heri Hairudin pamit undur diri. Salam kompak dari kami. Kai Mese Aman. We love Indonesia forever. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Tapi